Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna,
everything I am for your kingdom. As I walk from earth into eternity. Halo Eco Generation, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja dimanapun kalian berada sekarang. Tapi kalaupun kalian bilang kalian nggak baik-baik aja, kita juga tetap percaya bahwa Allah tetap bekerja untuk datengin kebaikan buat semua orang yang ngasih Dia. Jadi kita mau percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap bekerja. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai perkataan berkat. Dan sebelum kita mulai, kita mau sama-sama berdoa untuk bisa minta Tuhan yang langsung sampaikan sesuatu sama kita semua hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami berdoa ya Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, biar hari ini kiranya Bapa kami bisa belajar sesuatu, kami bisa mendapatkan firman yang menguatkan hati kami Tuhan, yang mengajari kami, yang juga ya Tuhan menuntun dan membimbing kehidupan kami Tuhan, ke arah yang Kau mau ya Tuhan. Ya Yesus, lakukanlah apa yang Kau pandang baik, katakanlah apa yang Kau pandang baik, dan biarlah hamba-Mu hanya jadi alat Tuhan, sebab hamba-Mu ya Tuhan gak lebih dari pelayan Tuhan, dan hanya alat untuk-Mu ya Bapa. Dan biarlah ya Tuhan, yang kami muliakan hari ini Tuhan adalah Engkau, yang kami tinggikan adalah Engkau, dan biar kami sama-sama belajar Tuhan, mengenai firman-Mu ya Tuhan, akan kami bisa terapkan ya Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, dan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami mohon pertolongan-Mu biar Kau senantiasa ada bersama kami, melindungi kami Tuhan, dan menyertai semua teman-teman kami yang ada di rumah. Apapun keadaan mereka, Yesus, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tetap menyertai kami Tuhan, dalam segala keadaan dalam kehidupan kami. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, punya Allah yang sebaik Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, mungkin kalau kita bicara tentang perkataan, semua familiar kali ya. Semua juga udah tahu gitu, kalau kita harus ngomong nggak boleh yang jelek, ngomong harus yang bagus, dan lain-lain. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar apa sih kata firman Tuhan tentang perkataan itu. Nah, kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Pertama-tama kita mau sama-sama belajar dari Efesus 4 ayat 29. Gua bacain ini singkat kok. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kita hidup di zaman di mana perkataan itu sesuatu yang ada di mana-mana, apalagi di masa sosial media. Banyak orang yang bisa nge-post story, bahkan ada juga yang bisa nge-tweet dan lain-lain. Perkataan itu adalah sesuatu yang jadi mudah untuk orang ucapkan, jadi mudah untuk orang lontarkan, semua pendapat bisa dikatakan. Tapi kadang kita kurang perhatiin apa yang kita katakan. Terkadang kalau kita lihat kan komen-komen netizen rame gitu kan ya. Jadi mungkin netizen ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C. Cuma kadang kita harus jadi orang yang lebih bijak. Justru kita jangan ikutan untuk manas-manasin sesuatu, tapi kita harus berkata-kata yang baik. Dan di zaman sekarang, semua kata-kata itu punya dampaknya juga sangat besar. Gue nggak tahu kalian update atau enggak, tapi kita tahu bahwa contohnya, gue nggak tahu ada yang main kripto atau enggak. Tapi kalau kalian main kripto, Bitcoin, dan segala macamnya, kalian tahu sekali Elon Musk nge-tweet, itu market langsung berubah gitu kan. Tiba-tiba segala sesuatu naik turun, nilainya berubah. Dan banyak kata-kata lain yang bisa memancing kemarahan. Tiba-tiba satu orang nggak salah ngomong,
bisa direkam, rekamannya bisa diedit, terus bisa dibuat jadi sesuatu yang menyerang dirinya sendiri dan lain-lain. Jadi ada banyak kasus-kasus di mana perkataan itu jadi sesuatu yang memang di zaman ini sangat-sangat powerful lah. Dan kita tahu perkataan itu sangat powerful dari mana? Kenapa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar sama Allah kita. Dan kalau kalian tahu, kalau kita baca di Kejadian dari awalnya, semua penciptaan Tuhan itu dimulai dengan kata-kata berfirmanlah Allah, which is dari kata-kata perkataan, sebuah perkataan yang muncul dari Allah, dan hanya dengan kata-kata dia ciptakan segalanya. Jadi memang karena kita diciptakan segambar dan serupa Allah, perkataan kita juga punya bobot yang sesuai dengan yang punya kuasa juga ada di sana. Dan memang kita bukan Allah, jadi kita nggak bisa berfirman dan segala sesuatu jadi, tapi kita segambar dan serupa dia, sehingga kata-kata kita juga sebenarnya punya kuasa, khususnya kalau kita memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kalau bicara mengenai perkataan itu dalam kehidupan kita untuk orang lain, mungkin kalian udah tahu semua lah, nggak boleh ngomong yang jorok, nggak boleh ngomong yang kotor, nggak boleh ngomong yang menjatuhkan, nggak boleh julid, nggak boleh ngapa-ngapain, yang macam-macam gitu kan, ya kita semua udah tahu. Tapi hari ini mungkin gue mau ambil sedikit perspektif yang berbeda dari segi perkataan, karena tadi dibilang semoga mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Termasuk perkataan apa yang kita katakan sama diri kita sendiri atau sama keadaan kita saat itu. Karena mungkin kalau kita bicara mengenai perkataan kita sama orang lain, kita semua tahu gitu, kita harus jaga omongan kita. Tapi seringkali sebenarnya yang sering kita nggak jaga adalah perkataan kita sama diri kita sendiri. Ketika kita menghadapi situasi yang mungkin nggak mudah, ketika kita menghadapi situasi yang mungkin dalam pandemi saat ini, keadaan yang nggak enak gitu kan ya, gimana sih perkataan kita sama diri kita sendiri? Apa yang kita katakan sama diri kita? Apa kita memperkatakan berkat? Atau justru kita sering memperkatakan kutuk buat diri kita sendiri? Apa kita sering kali memperkatakan sama diri kita sendiri yang jelek-jelek, negatif-negatif? Atau mungkin kita memperkatakan firman yang justru membangun dan menguatkan iman kita sendiri di dalam Tuhan? Itu mungkin yang harus kita pelajari juga hari ini dari segi yang lain. Kenapa? Karena kita tahu perkataan kita itu punya kuasa. Dan sebenarnya kuasanya bukan sekedar dalam perkataannya, tapi apa yang kita katakan, khususnya kalau kita memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan punya kuasa. Misalkan kalian dalam keadaan yang sulit, seringkali kita tanpa sadar kita ngomong sama diri kita sendiri. Entah kadang keluar suara atau nggak keluar suara, kita bisa bilang, udahlah berantakan semuanya, mungkin nggak ada harapan lagi, gue udah nggak usah coba lagi, gue nggak usah kerjain lagi. Kita bisa dengan gampang ngomong kayak gitu. Atau kita dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan gue nggak tahu kondisi kalian sekarang, tapi mungkin banyak perkataan yang bukannya membangun, malah menjatuhkan diri sendiri. Sedangkan kita mau belajar bahwa kita tuh juga harus menjaga perkataan kita sama diri kita sendiri. Kita harus belajar memperkatakan firman. Kenapa? Karena firman itu punya kuasa yang besar. Nah, apa yang membedakan perkataan yang bisa membuat kita punya kuasa atau perkataan yang kita nggak punya kuasa? Kita mau belajar sama-sama singkat dari ayat Matius 17 ayat 20. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Apa maksudnya? Jadi kita belajar bahwa kalau kita punya iman, kan kita memperkatakan firman Tuhan, kita bisa berkata pada sebesar itu, powerful itu deh. Tuhan bilang kita bisa katakan, pindahkan gunung ini ke sana dan itu akan pindah. Gunung di sini nggak bicara mengenai gunung beneran gitu. Jadi kalian jangan setelah ini, terus kalian selain daki gunung, terus kalian bilang sama gunung yang kalian daki. Gue percaya, maksudnya barusan dengar khotbah dari Eko, baru dengar sharing, gue akan berkata gunung ini pindah gitu kan ya. Gunung di Papua, gunung Jaya apa gitu ya. Gunung itu suruh pindah dari Papua, pindah ke Jakarta gitu. Itu nggak akan terjadi gitu kan, karena itu bukan maksud dari perkataan Tuhan. Yang Tuhan maksud dalam arti kata gunung adalah, gunung seringkali sesuatu yang besar yang harus kita daki, sesuatu tantangan, struggle, kesulitan dalam kehidupan kita yang kita seringkali harus hadapi. Banyak dari kita, instead of berdoa dan beriman untuk bilang gunung itu pindah dari sini ke sana,
untuk kita berdoa dan berkata bahwa gue percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan segala hal. Jadi sekarang gue tahu Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang lebih dari kekuatan gue, dan Dia akan memberikan jalan keluar. Gue tahu Allah yang menjaga gue tahu gadamu dan tokatmu yang menghibur aku, sehingga gue percaya gunung ini, masalah ini, struggle ini bisa pindah dari depan gue, hilang, dan akhirnya gue bisa melewatinya dengan baik. Kita seringkali malah bilang, pada ini, kenapa sih Tuhan ini lagi? Kenapa sih Tuhan itu lagi? Kenapa sih harus muncul ini lagi? Kenapa harus gua lagi? Seakan-akan kita jadi target dan korban, padahal harusnya perkataan kita tuh bisa mempunyai kuasa untuk menggerakkan gunung itu. Nggak mudah, tapi kalau kita betul-betul percaya dan beriman pada saat-saat yang sulit, kita justru akan dapat berkata pada masalah kita bahwa Tuhan gua lebih besar dari gunung ini, dan gue tahu Tuhan sanggup memindahkan gunung ini, dan kalaupun nggak pindah, Tuhan akan sanggupkan gue untuk mendaki sampai selesai, dan gue akan muncul sebagai lebih dari pemenang. Seringkali kita tidak memperkatakan yang baik sama diri kita, padahal kita harusnya memperkatakan firman ke dalam kehidupan diri kita sendiri dan permasalahan kita juga. Dan kalau kita lihat sebenarnya muncul kata-kata tadi adalah iman. Itu yang sebenarnya penting dalam perkataan kita. Kalian boleh tahu seluruh isi firman Tuhan, kalian boleh hafalin, tapi kalau kalian asal ngomongin doang, asal kata-katakan doang, mau mencoba ngikut-ngikutan orang untuk memperkatakan firman, itu nggak akan ada kuasa kalau kita nggak ada iman. Karena tadi dibilang jelas-jelas sama firman Tuhan, jika kau punya iman sebesar biji sesawi saja. Intinya adalah kita harus yakin sama firman Tuhan yang kita perkatakan. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu yang sanggup melakukan segala perkara, bukan perkataan kita. Jadi sebenarnya kuasanya bukan dalam perkataan kita, tapi justru dalam perkataan Tuhan. Jadi bukan sekedar kata-kata positif, tapi kata-kata firman lah yang sebenarnya punya kuasa untuk bisa mengubahkan, menguatkan, dan merubahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan orang lain. Bukan sekedar kata-kata yang positif, tapi lebih dari kata-kata positif, kita mau belajar memperkatakan firman dan percaya bahwa apa yang Tuhan katakan itu selalu ya dan amin. Itu yang sama-sama harus kita belajar. Jadi kita bukan belajar sekedar memperkatakan firman, tapi kita harus sama-sama belajar membangun iman. Dari mana kita membangun iman? Semua mungkin udah tahu ayat ini, di Roma 10:17 bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di masa pandemi ini, apa yang kalian dengerin? Kalian dengerin hal-hal yang mungkin membuat iman kalian makin runtuh, sehingga lebih mustahil lagi untuk ngomong sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, atau kita mau belajar mendengar firman Tuhan supaya kita punya iman dan kita bisa berkata kepada struggle kita untuk pindah dari sini, pindah menjauh ke sana. Itu yang sama-sama harus kita pelajari, bahwa kita harus membangun iman kita. Dan di ayat lain pun kita juga baca di Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dan kita tahu fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah mengingatkan. Dan apa yang mau diingetin sama Roh Kudus, apa yang mau kita keluarin dari perbendaharaan hati kita kalau semuanya kosong, nggak ada firman Tuhan di sana. Mustahil kita bisa memperkatakan firman Tuhan kan, boro-boro. Ingat aja kagak, tahu aja kagak, gimana kita bisa ngomong. Karena kita justru memperkatakan firman, karena kita tahu dan kita pernah baca, kita mungkin udah pernah hafalin. Jadi itu muncul saat-saat kita yang sulit dalam kehidupan kita masing-masing, kita memperkatakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau dari segi sharingnya, singkat aja, itu aja yang mau gue sharingin dari segi apa yang kita sama-sama belajar mengenai perkataan berkat. Jadi ingat tadi, perkataan kita punya kuasa, dan yang berkuasa bukan sekedar perkataannya, tapi justru saat kita memperkatakannya dengan iman kepada Tuhan. Jadi kita harus membangun iman kita kepada Tuhan. Dan yang terutama tadi, nggak cuma memperkatakan apa yang baik sama orang lain. Karena mudah kalau orang lain lagi punya banyak masalah dan kita sharing sama mereka untuk menguatkan mereka, itu gampang. Tapi ketika kita yang ada dalam posisi yang sulit, kita yang ada dalam keadaan yang struggling, apa yang kita katakan sama diri kita sendiri? Apakah kita membangun diri kita seperti kita lagi menangani atau mungkin ngobrol sama teman kita lagi curhat sama kita? Atau jangan-jangan instead of kita menguatkan diri kita sendiri, kita malah
menghancurkan diri kita sendiri, menghancurkan iman kita sendiri. Ya, dan sekarang gue mau sharing sedikit mengenai pengalaman gue pribadi terkait dengan perkataan firman atau memperkatakan firman dan perkataan berkat ini, yaitu dari dulu waktu bulan awal April, persis tanggal 1 April sih, itu kondisi di mana bokap gue itu drop di rumah. Ngedrop itu sampai dia nggak bisa bangun, duduk di tempat tidur aja tuh pusing. Jadi dia benar-benar baringan tempat tidur dari pagi sampai malam sampai besokannya. Jadi makannya juga nggak, jadi benar-benar lemas. Dan saat itu akhirnya kita bawa dia ke rumah sakit. Dan selama gue hidup gitu ya, dari gue lahir sampai sekarang, nggak pernah tuh yang namanya gue bawa orang tua gue optal masuk ke rumah sakit, which is berarti udah 27 tahunan lebih. Nggak pernah ada keadaan di mana gue harus harus membawa mereka ke rumah sakit. Dan ini dalam keadaan pandemi kan ya, which is semua keadaan lagi ada COVID di mana-mana dan lain-lain. Bokap gue drop. Padahal kita jaga banget di rumah gitulah. Dia sangat-sangat cautious. Jadi nggak mungkin itu kena corona, karena dia aja nggak pernah keluar rumah dari sejak tahun lalu bulan Maret. Sebelum itu ngedrop dia nggak pernah keluar rumah. Nyokap gue juga nggak pernah. Jadi benar-benar dijaga banget lah. Tapi somehow bulan April itu ngedrop dan masuk ke rumah sakit. Dan saat itu jujur gue pasti stres gitu kan ya. Terus muncullah banyak pikiran-pikiran yang negatif gitu. Dan padahal itu tuh hari Jumat Agung besokannya. Gue bawa dia ke rumah sakit itu di hari di Jumat Agung. Dan gue ingat paginya itu gue di radio atau di mana gitu, gue dengar lagu-lagu yang kayak ya pas lah bagi gue. Jadi kayak bilur-bilur Yesus menyembuhkan dan lain-lain gitu kan ya. Cuma itu yang jadi pas gue juga sempat bertanya gitu, kenapa harus bawa ke rumah sakit? Padahal kemarin seharian pas dia ngedrop banget itu, gue juga udah doa gitu kan ya. Dan kenapa itu terjadi? Which is itu gue rasa yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Saat kita dalam keadaan yang struggle, kita sering tanya kenapa sama Tuhan. Tapi gue nggak berusaha untuk nggak terus terjun dalam negative thinking, spiral pikiran yang membuat gue semakin down. Jadi gue terus doa gitu kan, gue percaya dan gue belajar justru saat itu adalah memperkatakan firman. Karena gue percaya firman punya kuasa, jadi di situ gue belajar untuk memperkatakan firman-firman yang gue tahu gitu, yang muncul dalam pikiran gue, yang muncul dalam hati gue saat gue mungkin lagi doa, saat gue nemuin dia di rumah sakit, karena dia masuk ke UGD di seharian gitulah intinya sebelum hari itu. Ya gue doa gitu, benar-benar memperkatakan firman lebih ke arah ya gue tahu Tuhan kalau berikan pencobaan gak akan lebih dari kekuatan gue, dan kalau dia berikan pencobaan pasti ada jalan keluarnya. Gue tahu gue pasti sanggup melakukan hal ini karena Tuhan memberikan gue kekuatan untuk melaluinya. Dan gue banyak perkataan firman yang lainnya, semuanya pokoknya keluarlah di masa itu, karena semua yang gue tahu muncul aja terus di pikiran hati gue, dan gue terus perkatakan firman sebisa mungkin saat gue doa malam dan lain-lain. Dan tapi nggak langsung pulih, nggak tiba-tiba terjadi mukjizat guys. Waktu dia masuk ke UGD dan langsung pulih, justru enggak. Diagnosa malah berkata dia suspek COVID. Padahal dia nggak pernah keluar rumah gitu kan ya. Gue juga jarang keluar rumah. Terus diagnosa lain bilang dia suspek TB. Jadi udah dibilang dia corona, dia juga dibilang TBC. Karena itu dia harus isolasi di rumah sakit. Gue tuh sendirian di sini karena kok gue lagi di luar. Dan dia nggak ada di rumah, jadi kan gue yang jagain. Dan gue saat itu benar-benar ya paling cuma kontak biasanya ya sama Cibela gitu kan, yang pasti kontekan, tanya-tanya, ngobrol dan lain-lain. Mereka lah yang memberikan gue juga kekuatan gitu kan ya, karena saat-saat itu adalah saat-saat dimana gue harus decide, karena bokap ngedrop dan nyokap, kalau kalian mungkin ada yang tahu keluarga gue, nyokap gue bukan dalam keadaan yang bisa untuk memutuskan, karena dia ada demensia dan lain-lain, yang halusinasi segala macam. Jadi gue sendirian ngurusin kedua orang ini gitu di dalam rumah sakit. Dan ternyata kita dimasukin ke UGD yang di situ banyak orang-orang yang masih yang ada kemungkinan corona di sana. Jadi gue masuk di UGD, di semua orangnya di sana ada yang batuk-batuk, ada yang apalah, dan makin parno lah ya gitu kan ya. Terus kita makan mau nggak mau di sana, karena gue nggak bisa bawa nyokap gue keluar, karena nyokap gue harus nggak bisa ditinggalin.
Dan dia udah berumur gitu kan ya. Terus bokap gue juga di sana nggak bisa ditinggal, gue harus di sana. Jadi gue harus nemenin dua-duanya, gue harus ngurusin dua-duanya meskipun ya puji Tuhan dibantu juga sebenarnya sama si Bella untuk ngurusin beberapa hal dan gue ngurusin sendirian di sana dan percayalah setiap kali gue mau buka masker buat makan, nyokap gue mau buka masker buat makan, pikiran tuh macem-macem gitu kan ya. Karena nyokap lagi buka masker gitu kan, dia berumur kan ya, dan orang ada yang batuk di sebelah sana, dengar batuk-batuk banyak, dan lu tahu di ruangan itu memang UGD yang suspek COVID tuh kalau UGD di sana dimasukin di sana semua. Jadi ada yang dari sana memang benar-benar positif dan dipindah ke ruangan. Dan pikiran lu makin macem-macem gitu, gue mulai mikir bahwa gimana ya kalau tadinya sehat masuk ke sini jadi ketularan, gimana nyokap gue kalau ketularan, wah gimana kalau gue yang ketularan. Kalau gue yang ketularan, terus gue dimasukin ke isolasi, gue makin pusing soalnya nyokap gue nggak ada yang bisa ngurusin, dan dia benar-benar nggak bisa hidup sendiri. Dia benar-benar harus dijagain, diurusin, ditemenin. Jadi pikiran-pikiran tuh banyak banget guys, muncul yang negatif. Gue sampai kepikiran gimana ya kalau sampai kejadian yang buruk-buruk, gimana kalau kita semua ketularan isolasi. Gue nggak kebayang nyokap gue yang punya tanda kutip kelemahan itu dari penyakitnya dia yang nggak bisa dia kontrol sendiri, dia lupa, dia halusinasi, dia harus kena isolasi, dimana dia di ruangan sendiri, dia di rumah aja tuh sendirian takut, malam-malam gelap sendirian takut. Bayangin kalau dia di isolasi COVID sendiri, terus dia harus malam, dan otak gue tuh bener-bener mikir sejauh itu gitu, dan dalam keadaan yang bikin gue stres, dan bokap gue nggak getting better di hari itu saat UGD. Dia makin ngedrop, gak tahu kenapa kakinya, maksudnya ada bengkak-bengkak juga di badannya. It's really that sepusing itu gue saat itu. Mungkin kalau kalian nggak, maksudnya cuma dengar dari cerita ini, mungkin kalian juga nggak ngeh. Tapi percayalah saat itu gue bener-bener sesetres itu gitu. Dan ya itu satu-satu yang bisa gue katakan, nggak bisa ngapa-ngapain kan ya, cuma bisa bener-bener berdoa karena itu di luar kontrol gue. Curhat pastinya, cerita sama orang terdekat, dikuatkan sama mereka, tapi terlebih dari itu gue juga harus menguatkan diri gue sendiri. Kayak yang Daud bilang, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, dan itulah yang gue lakukan. Gue menguatkan kepercayaan gue kepada Tuhan dengan memperkatakan firman, dengan bilang bahwa Tuhan, gue tahu lu selalu mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi engkau. Gue juga terus bilang bahwa ini pasti nggak lebih dari kekuatan gue, yang gue pikir gimana kalau nyokap gue masuk isolasi juga, gue langsung mikir nggak, itu di luar dari kemampuan gue tahu Tuhan nggak akan izinkan karena gue udah nggak mampu. Dan kalaupun Tuhan lakukan, Tuhan punya rencana yang terbaik. Jadi gue selalu berkata-kata bahwa kalau Tuhan izinkan, Tuhan tahu sendiri gue mampu, Tuhan tahu sendiri kita akan bisa lewati, dan itu yang menguatkan gue di hari-hari itu. Dan percayalah, saat gue berkatakan firman itu nggak semuanya pulih gitu. Tapi itu yang membuat gue setiap malam gue stres dan kepikiran, itu yang menguatkan gue untuk bertahan di masa-masa itu, untuk bisa memberkatakan firman Tuhan. Dan puji Tuhannya, melalui semua stresnya itu berhari-hari, capek sendirian ngurusin mereka berdua, ngurusin rumah, gue kerjain semua kerjaan rumah dan lain-lain, gue sangat bersyukur. Tuhan adalah Tuhan yang setia meskipun gue seringkali nggak setia, karena gue bukan gue bukan orang yang maksudnya saat-saat gue juga lagi sibuknya kerja gitu kan ya. Jadi gue kalau boleh jujur, sangat jujur pun, saat teduhnya juga nggak seberkualitas itu. Gue bukan orang yang mungkin selalu menyenangkan Tuhan, gue seringkali melakukan hal yang bikin Tuhan kecewa. Tapi gue sangat bersyukur dengan kesetiaan Tuhan dan kebaikan Tuhan, dan gue yang terus menguatkan diri gue dalam kasih karunia Tuhan untuk memberkatakan firman, dan Tuhan yang menguatkan, sebenarnya Tuhan yang menguatkan sih, karena dia yang memberikan sama gue ingatan-ingatan soal firman itu. Dan puji Tuhannya, akhirnya mereka pulih, bokap gue pulih sembuh, dan amazingnya meskipun gue dan nyokap gue masuk dalam UGD yang sama dengan orang-orang yang COVID, kita makan di sana, buka masker di sana, dan lain-lain, bahkan kita juga tiap hari bolak-balik ke rumah sakit, nyokap main-mainin masker, tapi akhirnya kita semua bersih dan gak kenapa-napa. Selama lewat 2 minggu sebulan itu yang berat, dan puji Tuhan dengan dahsyatnya Tuhan yang sembuhkan bokap gua, karena akhirnya dokter nggak tahu dia kenapa, bengkaknya nggak bisa pulih padahal udah sebulan lebih, tiba-tiba sembuh sendiri karena kita itu tadi, kita terus mendoakan dia, doain dirinya sendiri, gue juga terus bawa dalam doa, gue berkatakan firman gitu kan, benar-benar bawa bidur-bidur Yesus menyembuhkan dan lain-lain, dan akhirnya dia sembuh sendiri gitu di bagian yang bengkak itu. Dan kita
ya merasa kayak ya amazing gitu. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena siapa kita, karena kita nggak layak, tapi justru disitulah kita melihat penyertaan Tuhan dan halnya Tuhan yang luar biasa menyembuhkan dan memulihkan dan menguatkan dalam masa-masa itu. Tapi itu juga yang membuat gua justru bertahan adalah itu tadi, perkataan berkat dan memperkatakan firman. Itu yang membuat gua bertahan di masa-masa sulit hidup gua saat semua jadi satu, pekerjaan yang lagi gila-gilaannya, keluarga, bokap yang lagi sakit, nyokap yang nggak bisa ditinggal, pekerjaan rumah yang harus gue kerjain semua sendiri. Benar-benar yang menguatkan gue adalah Tuhan dan perkataan-perkataan firman yang Tuhan sampaikan di firman-Nya. Jadi itu tadi sih yang mau gue bilang sama kalian adalah terakhir, belajar dari pengalaman itu adalah seringkali kita kalau dalam masa sulit, kita punya pilihan. Lu mau memperkatakan firman, memperkatakan apa yang baik, memperkatakan apa yang Tuhan katakan, atau lu mau memperkatakan apa yang lu lihat, kenyataannya yang buruk, kenyataan yang mungkin gak baik, pendapat lu yang mungkin sesuai dengan kenyataan, apa itu yang mau lu lihat, atau kita mau belajar hidup bukan dengan melihat, tapi dengan percaya, dengan iman. Karena di saat itu kita harus bikin keputusan, apa yang mau kita katakan sama diri kita dan orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita memperkatakan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, kita dikuatkan, kita dapat kekuatan dalam, dan kita beroleh kasih karunia, kayak yang tadi difirmankan sama Tuhan. Tapi kalau kita katakan malah apa yang sekedar dilihat dengan mata, keadaan-keadaan, kenyataan, memang kenyataan yang buruk saat itu. Tapi kalau kita katakan itu terus, yang buruk kenyataannya, akhirnya kita nggak dapat kekuatan. Dan itulah yang membuat kita pada akhirnya nggak bisa bertahan dalam kesulitan karena kita nggak bisa memperkatakan apa yang baik. Jadi itu yang mau gue sampaikan, semoga bisa jadi sesuatu buat kita semua sama-sama kita belajar, dan kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami hari ini ya Tuhan mau belajar untuk bisa memperkatakan firman-Mu dalam kehidupan kami senantiasa Tuhan, biar ya Tuhan lewat firman yang sudah Kau taruh dalam Alkitab-Mu ya Tuhan, firman yang sudah Kau taruh dalam semua ya Tuhan, dalam juga orang-orang sekitar kami, dalam khotbah-khotbah dari yang kami dengar, dalam sharing-sharing, mungkin dalam juga lagu-lagu yang Kau bantu juga tuliskan Bapak. Biar ya Tuhan kata-kata itu, firman itu ya Tuhan yang kami perkatakan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan biar kami juga belajar ya Tuhan Yesus untuk bisa membangun iman kami dengan memilih Tuhan asupan apa yang kami dengar dalam kehidupan kami, apa yang kami dengar dalam masa-masa mungkin sulit kami, agar kami tidak mendengar hanya sekedar kenyataan, hanya sekedar fakta, tapi kami dengar firman Tuhan, janji Tuhan, apa yang lebih dari sekedar apa yang kami bisa lihat, tapi justru apa yang kami percayai Tuhan bahwa kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, dan biar kami terus ya Tuhan dibangun di dalam Engkau dan menjadi kuat di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, biar kiranya nama-Mu dipermuliakan lewat apa yang kami hari ini saling belajar Tuhan. Kami mau serahkan semuanya Tuhan, biar nama-Mu yang ditinggikan dan kami bisa belajar hari ini ya Tuhan, dan mulai mengaplikasikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar bahkan mulai hari ini untuk memperkatakan firman dalam kehidupan kami, untuk diri kami sendiri, untuk keluarga kami, untuk keadaan kami, untuk orang-orang di sekitar kami, biar firman itu yang penuh kuasa firman-Mu ya Tuhan akan menguatkan setiap kami Tuhan dan di dalam Engkau. Terima kasih buat segala kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Biar kiranya ya Tuhan penyertaan-Mu ada pada setiap kami ya Tuhan, yang ada di rumah ya Tuhan, atau dimanapun kami berada sekarang, penyertaan-Mu nyata ya Tuhan dan terus sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.